Halo semuanya, nama saya Devi. Kali ini saya mau sharing tentang gimana caranya dapetin beasiswa S3 luar negeri. Kebetulan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Griffith University, Australia. Ini kampusnya di Gold Coast. Nah, sebelumnya juga saya mendapat beasiswa dengan skema double degree Indonesia-Prancis di Université d'Angers. Oke, jadi saya dapetin beasiswa ini namanya BPPLN atau Beasiswa Program Pasca Sarjana Luar Negeri dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Sekarang berubah nama menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Oke. Dan yang saat waktu S2 juga saya dapat dari kementerian ini. Jadi saya dapat itu berangkat di Oktober 2019. Tapi saya persiapannya udah dari 2 sampai 3 tahun sebelumnya. Nah, apa saja yang saya persiapkan? 5 tahapan sebetulnya. Proses kalian dari benar-benar belum dapat beasiswa sampai akhirnya berangkat. Saya juga udah sharing di website saya. Bisa langsung diklik di sini. Itu saya bagi 5. Preparation, scholarship application, departure, officially, sampai kalian jadi benar-benar jadi penerima beasiswa. Oke, saya bagi menjadi 3 saja dulu. Jadi preparation yang saya lakukan adalah membaca betul-betul secara detail persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh beasiswa yang saya incar. Waktu itu saya incar 3 karena saya cari ke Australia. Saya Australia World Scholarship, BPPLN ini, walaupun waktu itu masih rumor ya akan ada atau tidak. Dan yang ketiga LPDP. Saya pelajari semuanya, dan saya mencoba membuat daftar apa aja yang harus saya achieve dari requirement tersebut. Misalnya IELTS. Oh, mereka minta IELTS minimal 6,5 misal, atau minimal 7. Jadi saya harus achieve itu sebelum mereka buka application-nya, scholarship application-nya. Kemudian, yang kedua, mereka biasanya minta juga CV. Nah, untuk punya CV yang bagus, jadi sebelum-sebelumnya saya sudah publikasi jurnal internasional. Saya kebetulan juga publikasi book chapter sama dosen pembimbing saya waktu di Prancis. Ini bisa di browsing, Tourism in Bali and Development Challenge of Sustainable Development. Kemudian saya membangun CV saya sebaik mungkin sebelum saya melamar itu. Dan yang terakhir masih preparation ya. Saya mencoba connecting myself with some awardees. Jadi saya mencoba kontak, mencari tahu lewat LinkedIn atau lewat Facebook penerima-penerima beasiswa yang juga sekolah di kampus yang saya incar. Nah, ceritanya panjang sampai akhirnya saya milih Griffith, tapi nanti saya jelasin di video selanjutnya. Setelah saya membangun CV itu, sudah saya yakin dengan IELTS saya, sudah saya yakin dengan semua kelengkapan itu, ya saya ke tahap kedua sekarang, yaitu ke tahap kita benar-benar mencari kampus yang kita inginkan. Nah, beasiswa biasanya meminta calon penerima beasiswanya untuk sudah siap dengan ini, LOA atau LOO. Itu kepanjangan dari Letter of Acceptance atau Letter of Offer. Sama aja, intinya surat yang menyatakan bahwa kalian sudah diterima di kampus tersebut. Waktu itu saya masih bingung antara Ongji atau Griffith, jadi saya coba kontak dosen pembimbing saya di Prancis, beliau langsung memberikan LOA. Tapi beda halnya dengan Griffith. Kalau Griffith, kita harus apply dulu di website kampus tersebut. Nanti saya jelasin deh gimana caranya di video selanjutnya. Nah, setelah kita apply di website tersebut, ada waktu sekitar 2-3 bulan sampai akhirnya mereka issue yang namanya LOO.
LOO ini kalau kalian sudah dapat, ini benar-benar golden ticket kalian untuk mendapatkan beasiswa. Apalagi kalau kampusnya lumayan rankingnya tinggi. Balik lagi mundur, sebelum kalian dapat LOO dan apply ke kampus, kalian harus punya pembimbing. Jadi, connecting yourself, makanya saya tulis ini di atas, connecting yourself to expected supervisors. Kalian harus mencari pembimbing. Banyak yang beruntung, awardee-awardee itu mereka sudah kenal dengan pembimbing jauh-jauh sebelumnya, tapi saya tidak seberuntung mereka, jadi saya cari sendiri pembimbingnya di website kampus. Nanti saya kasih tahu juga gimana caranya cari. Kemudian, yang kedua, kalian harus punya yang namanya academic referee. Seseorang yang secara akademis mengenal dan tahu tentang kemampuan akademik untuk membantu kalian memberi surat ini. Kemudian, baru kalian applying to university lewat online kalau di Griffith lewat website. Nah, 2-3 bulan kalian nunggu ketemu dapat LOE, baru buka beasiswanya, and then the scholarship is open for application. Nah, setelah mereka mengumumkan beasiswa akhirnya dibuka, kalian sudah siap. Kalian sudah punya IELTS, kalian sudah punya CV, kalian sudah punya LOE, kalian udah punya semua tracking yang bagus, akademik yang bagus, sudah pernah dapat hibah apalagi, itu bakal mendukung kalian masuk ke tahap scholarship application. Saat ini kalau kalian sudah mengikuti tahapan dari pre-preparation sampai preparation dengan sangat baik, kalian akan sangat matang dan mantap untuk dapetin beasiswanya. Karena kalian sudah siap sama semuanya dan kalian sudah pede. Yang hanya perlu kalian lakukan adalah melatih diri untuk semakin percaya diri ketika kalian diwawancara. Dan itu juga menentukan. Nah, apa aja sih pertanyaan-pertanyaan yang biasanya diajukan saat wawancara? Nanti saya jelasin juga di video selanjutnya. Oke, jadi itu yang bisa saya sharing. Saya berharap sekali semoga semakin banyak dosen-dosen muda, anak-anak muda yang juga kuliah di luar negeri. Karena dengan begitu, daya saing kita semakin tinggi, kita semakin bisa berkompetisi secara global, dan nama Indonesia, SDM Indonesia semakin dikenal di mata dunia. Terima kasih semuanya, semoga video ini bermanfaat. And see you again on next video. Oh ya, kalau kalian punya pertanyaan seputar beasiswa atau menulis riset ilmiah, feel free to ask me question. Kalian bisa tulis di kolom komentar atau bisa juga kontak di sosial media saya. Terima kasih.